Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya,
Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa itu. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Demikian pembacaan firman. Silakan dilanjut Bu Sarma. Baik, saya lanjutkan pembacaan firman dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 25. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih,
sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Bu Nerliana dan Bu Sarma atas bacaan firman. Sebelum masuk dengan Pastor Paul, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di YouTube, mohon jangan lupa ya untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Baik, silakan Pastor Paul atas waktunya. Haleluya, luar biasa. Hari ini kita belajar tentang iri hati, ya. Iri hati. Berbahagialah orang yang bisa mengatasi iri hati dan dengki, baik menerimanya maupun ketika dia merasa iri atau mungkin orang iri kepada dia, ya. Wah, itu iri hati memang nyesek ya, memang sulit. Siapa yang nggak pernah? Siapa yang tidak pernah luput dari iri hati? Semua pernah mengalami, ya. Bahkan Raja Daud pun pernah mengalami rasa iri hati. Ya, siapa yang nggak pernah diiriin orang? Semua pernah, ya kan? Semua pernah. Yang nggak pernah didengki, iri sama orang. Nah, tetapi yang penting kita mengatasinya.
sama seperti Kain, ya. Kenapa Kain marah sama Habil sampai membunuh? Dan itulah dosa pertama kali di muka bumi itu, karena Kain dengki, ya. Dia dengki. Mengapa bisa dengki? Nah, pertanyaan kan itu, karena dia tidak punya iman. Orang yang dengki itu karena dia tidak punya iman. Artinya apa? Dia bisa menjadi dengki karena dia lihat orang lain, dia kepengin, dan dia tidak berpikir bahwa dia punya jatah sendiri. Tapi dia memutuskan untuk dengki karena dia tidak percaya ada pemeliharaan sempurna, ada keadilan, ada Tuhan, ada bikin yang baik. Ya, dan dia tidak mau introspeksi karena nggak punya iman itu tadi. Dikatakan kalau di dalam coba Ibrani 11 ayat 4 ya, mengapa Kain membunuh Habil? Ya, pertanyaan kan. Oh, mengapa persembahannya Kain nggak diterima? Oh, karena persembahannya Kain dari hasil pertanian. Oh, salah. Ya, bukan masalah pertanian atau dari ternak atau dari apa. Itu anggapan asumsi. Ibrani 11 ayat 4 mengatakan dengan sangat jelas sekali mengapa Kain membunuh Habil. Mengapa persembahan Kain nggak diterima? Karena Kain tidak punya iman. Ya, dari tidak punya iman, ya jadilah dia dengki. Dari dengki jadilah dia mengeksekusi. Kedengkiannya itu dieksekusi. Ya, lihat ya Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Karena iman, makanya korbannya lebih baik. Simpel kan? Kenapa korbannya Habil? Ya karena dia punya iman. Banyak orang ngasih persembahan, banyak orang berdiakonia, tapi dia tidak punya iman. Ya nggak berkenan. Ya kan? Banyak orang sudah berkorban uang, tenaga, pikiran, tapi dia nggak punya iman. Makanya akhirnya nggak berkenan sama Tuhan, karena nggak punya iman. Ya, iman itu ingat kesetiaan di dalamnya, ada kesetiaan, ada penyerahan diri. Ya, dia nggak mau. Ya bisa apa saja bisa terjadi, tidak disebutkan mengapa tidak disebut tidak punya iman. Ya karena ada orang-orang memang yang sebenarnya mau ngapain sih? Mau melakukan ibadahnya itu karena cuman rutinitas saja, bukan karena iman. Ya kan? Mengapa Tuhan memakai bekas penjahat ini kasih makan? Mengapa yang lain Tuhan tidak pakai? Ya karena iman. Bekas penjahat ini punya iman. 2013 akhir, bekas penjahat ini kasih wangsit. Rubah namamu jadi Joseph. Ya rubah nama saya jadi Yosef. Ya. Itu gambarnya jelas sekali, kamu akan memberi makan Indonesia. Wah, duitnya dari mana Tuhan? Gundul peang. Dalam hati saya, gundul peang duitnya dari mana? Memang itu keinginan saya. Cita-cita saya dari kecil. So, kalau teman-teman saya nanya, kamu pengen kalau besar pengen apa? Saya pengen kasih makan orang yang banyak. Saya bilang begitu ya. Saya pengen kasih makan orang banyak. Konyol sekali dia cita-citanya pengen ngasih makan orang banyak. Karena saya dulu mau makan bingung ya. Hari ini makan ya Indomie dibagi 2 sama kakak saya. Telurnya itu tadi ya, telurnya juga dibagi 3. Indominya dibagi 2 karena kakak saya yang besar kan makannya banyak. Jadi Indominya 2, 1 dimakan dia, dimakan kakak saya yang besar, yang 1 dibagi 2 saya sama kakak saya yang tengah-tengah. Nah, saya pengen ngasih makan orang yang banyak. Ya, artinya saya nggak khawatir dengan besok makan apa ya. Sederhana sekali cita-citanya. Besok nggak khawatir makan apa, saya bisa kasih makan orang yang banyak. Sebanyak apa ya nggak tahu, nggak kebayang sampai ribuan juga. Saya pikir ya paling 100-200 orang, ya kan. Tetapi hari ini dengan kekompakan tim kita semua, ya dengan Anda dan saya dengan para tim di HKN ini kita bisa kasih makan ribuan orang setiap hari dengan rutin ya. Nah, tapi kenapa Tuhan? Karena saya punya iman, bukan karena saya hebat, bukan karena saya uangnya banyak. Saya miskin tetapi memperkaya banyak orang. Ya, saya kan selalu bilang saya miskin tetapi saya memperkaya banyak orang. Uangnya dari Anda semua karena Anda digerakkan hati Tuhan untuk mempercayai saya. Kenapa yang dipercaya saya? Karena saya punya iman. Dan saya bertanggung jawab karena di dalam iman ada kesetiaan. Ingat, di dalam iman ya
kata Immanuel artinya Allah setiawan, Allah setia, artinya endure. Ada kesetiaan di situ, ada pertanggungjawaban. Orang yang punya iman itu nggak asal ngawur-ngawuran, isi going, ya jalan, gue jalan, enggak. Di situ ada kesetiaan, ada pertanggungjawaban, ada penyerahan diri, ada prudent, kehati-hatian, enggak serampangan. Orang punya iman itu enggak serampangan ya. Justru karena dia punya iman, dia lakukannya dengan segenap hati, maka dia jadi enggak serampangan. Kalau orang yang enggak punya iman, dia serampangan melakukannya. Udahlah, sudah cukup. Kadang-kadang orang sudah di gereja datang melakukan ritual, itu aja ritualnya saja masih serampangan ya. Saya paling jengkel ya kalau kita sudah latihan musik ya. Kita latihan musik kan seminggu bisa 2 kali 3 kali kan dulu kan. Ini singer-singer datang cuman mancal suaranya blero. Waduh, aku jengkel banget. Sampai akhirnya kamu duduk sini tak ajari suara 1 2 3 kan. Pecah suara. Akhirnya mulailah di gereja itu, di gereja kami mulai tradisi pecah suara, bikin vokal grup ya. Bikin vokalnya jadi vokal grup, enggak cuman asal bunyi doang, asal mangap gitu ya. Akhirnya kita mulai bikin tradisi itu. Akhirnya kita minta ada guru-guru vokal datang, minta audisi dan seterusnya dan seterusnya. Kita bikin, wah kita serius sekali ya. Wah kita serius sekali. Karena iman. Karena dalam iman itu ada prudent, dalam iman itu ada kesungguhan hati, di dalam iman itu ada cinta, ya ada passion. Karena saya punya iman, maka saya lakukan dengan passion pekerjaan-pekerjaan itu. Lalu bagaimana dengan yang nggak punya iman? Ya iri akhirnya. Dia tidak dilakukan dan akhirnya iri. Orang yang tidak punya iman, satu dia tidak bisa melakukan pekerjaannya, ya karena pekerjaan-pekerjaan besar itu Anda bisa lakukan hanya dengan iman. Tanpa iman Anda tidak akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang bisa jadi biang kerok yang besar. Kalau Anda nggak punya iman, ya jadi biang kerok. Anda berusaha melakukan besar, tapi akhirnya jadi biang kerok. Ya, karena buat apa? Cuma bikin rame doang, nggak ada gunanya. Cuma bikin rame, cuma bikin heboh saja. Ya, banyak gereja-gereja melakukan KKR besar, proyek-proyek besar. KKR hamba Tuhan se-Indonesia, diundang semua ya 100.000 hamba Tuhan seluruh Indonesia. Tapi itu apa? Ya saya sang, tapi itu song. Begitu ya. Itu jadi song. Song, nah, kalau saya sang, beda. Sang itu penuh dengan iman. Chapter, setia dengan yang tertulis. Ya kan? Chapter kan, sang itu artinya chapter dalam buku itu ya. Sang. Sang Ziyi, Sang Yimau, nah itu saya tuh itu sama satu marga tuh. Semua keluarga Sang itu adalah orang-orang yang pelajar, dokter, pendeta, sinseh ya, yang gitu-gitu ya, artis, seniman. Nah, itu pokoknya orang-orang yang nggak jauh-jauh dari buku. Itu keluarga Sang, setia kepada yang tertulis ya. Wah, kalau Anda kenal sama tante saya, wah itu lebih peset dari saya tuh, saklek itu. Pusing itu pokoknya. Lebih saklek saya ini dia lebih saklek lagi dari saya. Peset bener itu ya, sesuai dengan yang apa yang tertulis bener, saklek bener. Textbook bener. Pusing apa ya. Itulah keluarga Sang memang begitu. Nah, tapi kita balik lagi. Nah, orang-orang yang tidak punya iman, akhirnya dia cuma bisa dengki. Jadi satu, bagaimana ketika kita didengkiin sama orang? Sabar, tenang, percaya. Kalau kita didengkiin sama orang, nggak usah marah, nggak usah panik. Klarifikasi tetap harus klarifikasi, tapi nggak usah panik. Karena dengki itu adalah bagian untuk menguji. Ya, kedengkian dari orang lain kepada kita adalah bagian dari pemurnian iman kita. Banyak orang patah semangat di tengah jalan ketika tantangannya banyak. Karena orang dengki ini kan akan mengeksekusi kan, akan menjegal Anda dengan segala macam cara kan. Di situ Anda diuji. Apakah Anda full, apakah Anda Immanuel, ya, apakah ada endure, ada kesetiaan, ada faithful di situ. Apakah Anda cuman imannya hanya Coca-Cola, meletup soda saja, udah selesai. Banyak orang yang berdiakonia cuman ini saja ya, soda. Sudah selesai. Hura-hura cuma sebentar. Tapi kita nih sebentar lagi kita sudah ini ya, kita sudah dapat pandangan wilayah untuk rencananya kita mau kerjasama dengan Polsek, Polres atau Koramil atau Kodim ya.
Kita mau kerjasama untuk kita tenda-tendanya nanti di tempatnya mereka. Ya, jadi mereka membantu pengamanannya langsung. Mereka senang sekali ya ketika ditawari kemarin Ibu Bendahara kita, Ibu Lianti itu datangi ke sana. Wah, senang sekali mereka. Pak Charles juga nanti ya, Pak Charles juga akan ngurusi yang kepeng, Ibu Lianti yang ngurusi yang imigran-imigran itu ya. Wah, senang sekali mereka mau. Nanti kita rencana di sana ya. Doakan supaya sebelum dalam bulan Maret April ini settle jadi. Ya. Sehingga Anda semua dan saya, para donatur juga semua, kita menjamu para malaikat di surga. Ya, kita menjamu para malaikat. Anda kan diberkati dengan luar biasa. Makanya jangan berhenti berdiakonia. Ya, kalau ada yang iri biari saja. Iri jangan bilang-bilang, bos. Kalau iri jangan bilang-bilang, jangan pamer-pamer. Malu. Nah, jadi kalau ada orang iri sama kita, ya tenang saja. Tetapi salah satu cara ya untuk mengurangi iri orang lain kepada kita adalah Anda jangan pamer ya gaya hidup. Makanya orang mau cari celahnya saya susah. Cari celahnya saya susah. Karena gaya hidup kami juga sederhana. Orang mau iri apa yang mau diiriin? Lah wong hidupnya apa namanya gaya hidupnya orang yang iri sama saya lebih mewah mereka. Lebih bergaya mereka. Kalau kita ini sininya bersahaja saja. Kaos begini 20 hitam semua. Ya kan sekali-kali warna biru karena sisa stok 5 tahun yang lalu. Buat tidur ya sisa stok. Nah, buat tidur ya kan. Nah, istri saya sudah komplain. Cepat, buat di dapur. Buat gelapin meja dapur. Sembarangan buat ngelapin meja dapur. Kaos andalan buat tidur, buat ngelapin meja dapur. Enak aja. Anak saya juga protes. Cepat dibuang. Itu kaosnya bolong-bolong. Dibuang semua. Buat meja dapur. Buat ngelapin meja. Buat ngelapin. Enak aja. Aduh, berkebun kan enak pakai kaos yang rusak kan. Kalau berkebun itu kan kalau pakai kaos-kaos yang bagus gini kan nggak enak rasanya kan. Ini kalau lagi musim dingin nggak apa-apa. Kalau lagi musim panas itu nggak enak banget ya. Kalau kita lagi keringetan pakai kaos-kaos ginian tuh, enak kan pakai kaos-kaos yang sudah bolong-bolong itu loh. Kan sudah menyatu dengan tubuh kita. Itu sederhana enak ya, indah. Hidup bersahaja itu kalau saya ngelihat orang-orang itu ya mbah-mbah yang di desa itu waktu saya KKN pagi-pagi dia tuh mainan itu ya burung sambil dengarkan lagu itu ya langgam Jawa itu ya simpel sekali pagi-pagi minum makanya cuma singkong sama kopi kan udah habis ngasih makan burung mandiin burung ya terus dia pergi ke sawah pulang dari sawah jam 3 udah pulang gitu ya udah bersih-bersih jam 4 sudah nongkrong sama kita ngobrol-ngobrol ngalur ngidul. Nanti jam 6 kita makan, ya kan, dimasakkan ikan goreng sama dia dari sawahnya dia. Enak sekali hidupnya. Dan kita sekarang mengalami hidup kesederhanaan yang menikmati hidup seperti itu ya. Itu berkat luar biasa. Bukan hidup yang mewah, hidup yang simpel, sederhana. Ya, itu cara mengulangi. Saya ajari anak saya jangan pamer ya, jangan suka pamer. Nah, kenapa? Pamer itu bikin orang jengkel. Hamba-hamba Tuhan jatuhnya karena dia suka pamer barang mewah. Ya kan? Suka pamer. Mengapa hamba Tuhan menjadi sasaran kritik dan hujatan jemaat? Karena hidupnya mewah dan dia pamer. Ya kan? Jangan dipamerin. Itu salah satu cara ya, salah satu cara untuk mengurangi iri hati. Tapi kalau prestasi ya memang kelihatan gimana prestasi itu nggak usah dipamerin, itu kan kelihatan sendiri. Nah, kalau prestasi itu memang namanya prestasi. Ya bintang ya pasti kelihatan. Nah itu susah. Bagaimana cara menghindari orang dengki? Masa pura-pura nggak berprestasi? Udah saya jengkel kalau ada orang, udah saya nggak. Ini orang suaranya bagus dulu ya. Dulu saya pernah ngalaminnya. Ini suaranya bagus sekali. Kamu jadi WL ya. Jadi kalau terus ajari kalau jadi WL kita kemas seperti begini kita bikinnya. Oh jangan. Kita ini lagi memuliakan Tuhan, bukan mencari indahnya manusia, pujian manusia. Wah keplok ndase bilang. Belah munafik amat kamu. Kamu yang bagus suaranya dibikin. Oh jangan, nanti kita jadi sombong. Itulah sombong. Dia sedang sombong. Rendah hati yang sombong. Dia punya talenta yang luar biasa. Kenapa nggak dimaksimalkan untuk Tuhan?
Oh jangan nanti kita nanti ada orang memuji-muji kita, malah kita nanti jatuh dalam dosa. Loh, saya kalau bisa main itu ya, kalau bisa bikin main musik yang indah yang kayak Indra Lesmana atau kayak Bu Bijen, saya akan bikin begitu di gereja. Masalahnya ilmunya saya terbatas. Ya kan? Maksimumkan. Setelah itu hasilnya kita jaga hati kita. Ya kalau Tuhan kasih kita prestasi, maksimalkan. Nah, kalau orang memuji kita, ya jangan dinikmati. Kalau orang muji-muji kita, jangan dinikmati. Kita langsung bilang, puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Jangan sedikit pun pujian itu nempel di kita. Gitu caranya kalau kita lagi berprestasi sesuatu, jangan biarkan ada pujian orang lain melekat di kita. Ya, makanya Anda nggak usah bela sampai mati ya, jadi martirnya membela Paul, jangan. Membela Nabi ke-26, jangan. Anda cukup kasih tahu saja, tonton videonya baik-baik. Dengarkan, simak baik-baik. Gitu, biarkan orang menghujat, enggak apa-apa. Biar Tuhan yang membela saya. Oh, pembelaan Tuhan itu lebih mengerikan, lebih mantap. Anda juga hatinya juga bersih nanti. Dan sambil Anda melihat, apakah saya murni enggak sama Tuhan? Kan begitu kan? Anda juga melihat, saya murni apa enggak sama Tuhan? Nah, saudaraku, balik lagi. Ya. Jadi kalau Anda memang Tuhan buat menjadi bintang, jalanin. Lakukan dengan sepenuh hati, tapi jangan sampai kamu nikmati pujian itu. Cepat-cepat langsung lemparkan buat Tuhan. Begitu Anda nikmati, maka Anda sedang jadi Halel, sedang jadi iblis. Anda lah iblis yang sebenarnya. Ya, siapa kemarin ingatnya ya? Masalah kita nih membuat masalah buat kita sendiri. Kita nih iblis bagi diri kita sendiri. Ya. Ikut pelajaran kelas apologetik ya, nanti kelas apologetik itu kita belajar. Ya, ikut kelas evangelis. Dan April kita ada lagi ya, April ya. Setiap bulan kita selalu buka satu kelas ya, kelas evangelis ya. Bulan ini, bulan Maret ini kita ada mulai kelas apologetik Jumat besok ya, yang baru ya. Jumat kelas apologetik yang baru. Nah, jadi saudaraku, jangan ini ya, jangan takut untuk berprestasi. Jangan takut untuk berkarya dengan maksimal, cuman gara-gara nanti orang memuji-muji saya nggak enak. Wah, kaplok. Itu orang-orang begitu tuh orang-orang munafik gitu loh. Orang-orang yang justru itulah kesombongan. Ya. Kalau Anda bisa lakukan dengan sungguh-sungguh, maksimum mentokin. Setelah itu Anda serahkan sama Tuhan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya jangan iri sama orang? Ya Anda harus punya iman bahwa Tuhan menjaga Anda, bahwa Tuhan punya sesuatu buat Anda. Dulu saya juga kadang-kadang iri kalau sama orang ya. Oh ini orang kok disuruh khotbah dulu, dulu kan gitu kan, namanya pelayan kan khotbah, belum ngerti soalnya kan. Orang ini suruh khotbah dulu padahal duluan saya masuknya. Jangan iri, jangan dengki. Ya, karena ada sesuatu yang kita tidak ngerti. Bukan berarti yang khotbah dulu itu berarti lebih suci dari Anda. Anak saya ngalamin ya, Dia pegang komunitas itu besar ya, paling besar anak saya di sebuah gereja yang besar. Dia yang mengembangkan anak-anak muda karena habis kan gara-gara gerejanya pecah. Ya, kemudian dia di gereja anak saya, karena kan saya kan gerejanya gereja rumah. Nah, anak saya ikut gereja gedung gitu loh. Nah, gerejanya pecah, anak mudanya bubar semua. Dia kemudian ngerintis lagi dari bawah, dari cuman 7 ekor, 10 ekor, sampai jadi ratusan. Ya, dan dia sempat dikhianati sama temennya ya, itu saya pernah cerita kan, sampai sempat dikhianati sama temennya. Dia kasih orang-orang terbaiknya dia, karena temennya ini udah patah semangat, udah mau mundur gitu kan. Oh jangan, ini orang terbaikku. Wah udah gitu, dikasih orang terbaik, malah teman-temannya dia diambilin semua sama dia yang lain. Wah pulang dia nangis, aku dikhianati. Dalam saya ketawa tuh, ini baru ngerasain dikhianati. Untung rasanya sekarang dia, ya supaya dia berhati-hati. Ya, jangan sok baik, jangan sok baik. Nah itu tadi ya, orang sok baik akhirnya apa? Beda orang baik dengan orang sok baik ya. Saya selalu ingatkan istri dan anak saya, jangan sok baik. Kalau kamu baik-baik, tapi jangan sok baik. Rugi kamu, buntung nanti kamu.
Jangan sok baik. Mau diserikat sama orang, mana orang mau mikir kamu baik nggak baik, jangan sok. Sok baik itu jangan pura-pura sok belagu pengen supaya dialem orang. Mau baik ya baik saja, berarti kamu sudah siap dengan kerugiannya. Kalau kamu ingin baik dan kamu menunjukkan kebaikan, kamu sudah siap kalau kamu rugi. Jadi kalau kamu tiba-tiba disikut sama dia, ya karena kamu baik, karena kamu lemah, ya kan? Ketika kita menunjukkan kebaikan kan kita menunjukkan kelemahan. Tapi kalau kamu tidak siap, kamu menunjukkan kelemahan. Kalau kamu siap, kamu sudah menunjukkan kekuatanmu. Itu ya bedanya ya. Disitulah kekuatan dan kelemahannya orang yang baik dan orang sok baik. Nah, maka akhirnya suatu ketika dia berkembang berhasil ya. Akhirnya si pengkhianat ini dalam tanda kutip yang enak banget. Masih kecil ya anak-anak SMA begitu. Selama si pengkhianat ini, traitor ini akhirnya cuman yang nggak berkembang komunitasnya cuma 20 anak saya udah ratusan. Wah, udah masanya udah banyak dia bawa ya anak-anak nelayan, anak-anak itu ya anak-anak preman, anak-anak nelayan bawain semua sama dia kan dulu pernah cerita ya saya ajarin caranya kan. Dan die hard semua, die hard tiap sore makan nasi kucing, sementara komunitasnya teman anak saya ini makanya makan yang kudu di kafe di mana begitu kan. Ya, siapa yang mau ikut makan di kafe, ya kan? Tiap malam minggu makan di kafe. Siapa yang bayarin akhirnya bongkor. Anak saya tiap minggu makannya nasi kucing. Nasi kucing ya, cuman dibawain duit 10.000 bisa nraktir 10 orang karena nasi kucing kan Rp1.000 kan nasi kucing di pinggir jalan itu kan. Wah ya masanya banyak dia ini masanya tambah banyak dia. Nah suatu ketika tiba-tiba yang disuruh khotbah pertama kali si orang ini, si pengkhianat ini kan. Anak saya kaget, dia pulang dia galau sekali dia kan. Dia galau sekali, dia cerita sama saya si Wesley, kok bisa begitu Pak? Kan saya yang sudah begini. Oh tenang, saya ngerti maksudnya. Karena saya kenal dengan mentornya dia kan, dengan mentornya anak-anak ini saya kenal baik. Orangnya enggak begitu. Itu pasti ini orang mau nyerah. Terus dikasih tempat supaya untuk mengencourage dia. Ya kan? Karena memang kan salah satu caranya begitu kan. Nah, nggak tahu bener ya, berapa hari kemudian dipanggil si Wesley sama mentornya itu kan. Kamu tuh jangan iri ya. Padahal saya nggak bilang sama sekali, tapi dia akhirnya ngomong, ini karena dia mau mundur, dia mau nyerah, makanya kita kasih ini supaya dia bisa encourage. Tapi benar ya, orang yang dikasih kesempatan ini malah wah, seakan-akan dia merasa lebih hebat daripada anak saya kan. Wah, peting-tingan apa, disapa, kalau di sekolah udah nggak mau katanya. Dia seakan-akan dia sudah lebih tinggi begitu kan. Wah itu yang nyakitin memang ya, bikin dengki beneran itu ya begitu bener nggak? Saya ngalamin tuh begitu tuh kurang asem. Saya yang duluan, dia yang nyalip dulu, yang nyalip kemudian dia merendahkan saya, ngeremehin saya. Wah itu bikin dengki bener, pengen meeting kepalanya tuh. Bikin dengki bener tuh. Wah itu ujian kita semua ya. Wah, kita semua ngalamin gitu. Wah kalau Anda belum pernah ngalamin, Anda belum hidup tuh. belum hidup tuh. Saya ngalamin itu ya. Wah, jadi saya ngerti sekali perasaannya si Wesley ini kan. Oh, aduh memang nggak enak banget, dengki banget tuh rasanya itu. Saya juga tahu tuh rasanya begitu dengki begitu. Terus saya bilang tenang kamu percaya sama Tuhan. Ya, waktumu akan datang dan waktu itu datang dahsyat sekali. Kamu nggak usah dengki. Perasaan itu wajar, tapi kamu kudu bisa ngatasi. Sebetulnya waktu Tuhan menolak persembahannya Kain dan menerima persembahannya Abel, Kain hanya perlu menunggu dan dia terus setia. Karena dalam kata iman kan ada setia. Maka Tuhan akan terima. Tapi kan Kain nggak mau, nggak sabar. Selesai sudah hari ini pokoknya. Nah itulah. Lihat ya, kalau kamu tidak mampu mengelola dengkimu itu, maka hamartia akan menerkam. Orang-orang yang tidak bisa menguasai kedengkiannya, ya dosa itu akan mencengkram dia. Lihat ya. Kenapa? Nah, memang dosa seks, dosa uang, ya, sama kesombongan, tahta itu ya, harta tahta wanita. Itu kita sendiri, kita nggak bisa salahin iblis. Tetapi kedengkian itu memang salahnya iblis. Dan dia rasuk hidupmu, kalau kamu tidak kuasai, dia akan cengkram hidupmu dengan kedengkian itu. Dan dosa-dosa lain nanti masuk.
akhirnya Anda kehilangan imanmu sama sekali. Dirampok, dibajak hidupmu dengan kedengkian itu. Ya, jadi gimana harusnya? Ya, Anda harus punya iman, percaya. Punya metanoia dalam kepalamu. Ya, Anda harus ngerti makna dari pelayanan. Anda harus ngerti, ya, ada rencana Tuhan yang lebih baik. Bukan ngadem-ngademin diri, sambil Anda persiapkan. Sambil persiapkan, ya. Begitu ngelihat orang mendahului Anda, nyalip di tikungan, wah itu paling nggak enak tuh disalip di tikungan tuh ya, bikin dengki bener itu. Anda pelajari dia. Jangan marah, jangan dengki. Walaupun dia ngeremehin Anda dengan memandang Anda sebelah mata akhirnya kan. Banyak orang yang begitu kan. Jangan marah, jangan dengki. Ya, tapi belajar justru, lihat. Nah, ternyata Anda lihat ya, belum tentu dia itu lebih baik dari Anda. Tapi Anda perbaiki terus. Karena ketika giliran Anda datang, timingnya itu kan tepat sekali. Dan Anda sudah sangat amat sangat siap. Begitu. Jadi jangan takut. Oh benar-benar ya. Akhirnya saya tak siapkan semua. Saya persiapkan dia. Suatu ketika dia bawa sharing. Waduh. Itu tambah heboh. Akhirnya dia menjadi salah satu panutan ya di gerejanya itu. Sampai sekarang videonya dia masih sering ditampilkan di gereja ya katanya sampai sekarang video masih sering ditampilkan di gereja, dia sebagai panutan yang ikut berkontribusi luar biasa. Akhirnya ya itu tadi ya, akhirnya dimuliakan, dia mendapatkan dalam tanda kutip ya pengakuan, walaupun itu sebuah kesombongan ya. Hati-hati orang-orang yang mengharapkan pengakuan, eksistensi, menikmati pujian, nah, tetapi dan ini dalam yang positif, dalam arti yang positif ya. Dan dia melihat, oh ya dia belajar tentang kedengkian. Akhirnya dia kalau lagi dengki, dia cerita dengan ketawa. Ya, wah kalau gitu memang dengkinya minta ampun ya Pak. Iya dengki ya En ya, iya. Bagus ya orang bisa mengakui. Masalahnya kita ketika dengki itu datang kita tidak ngerti. Akhirnya kita eksekusi orang karena kedengkian itu membuat kita dibajak akal sehat kita. Orang-orang yang dikuasai kedengkian itu dibajak ya akal sehatnya. Sebentar, saya ngomong panjangan nih. Oh ya, kelebihan 15 menit nggak ngerti. Haleluya. Ya, jadi caranya begitu ya. Maka itu buanglah segala kedengkian dari hidupmu. Kita memang akan mengalami lubang gua singa itu ya. Kita akan mengalami semua. Kalau Anda belum mengalami didengkiin orang dan belum dengki sama orang, Anda belum hidup. Belum ngerasain itu ya. Nah, tetapi serahkan sama Tuhan ya. Serahkan sama Tuhan. Berikan sama Tuhan, serahkan. Percayakan sama Tuhan. Orang kan tidak bisa cari-cari. Tenang saja. Ya, serahkan, nempel terus sama Tuhan. Karena itu akan menguji hati kita. Dan itu akan membuat hidup kita jadi indah. Dan pekerjaanmu itu jadi murni. Ya, seperti emas. Yang penting reaksinya itu jangan berlebihan, ya. Tuhan Yesus memberkati.